Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Rizky dengan NIM 2004030200. Baik, saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari laporan keuangan, di mana laporan keuangan adalah pencatatan transaksi yang dibuat oleh sebuah instansi ataupun perusahaan. Selain itu juga, laporan keuangan merupakan media yang sangat penting untuk menilai kondisi dari ekonomi ataupun prestasi manajemen dari sebuah perusahaan, sehingga setiap detail atau informasi yang terdapat dalam format laporan keuangan itu sangat dibutuhkan untuk evaluasi sebuah perusahaan, sehingga dalam pembuatan laporan keuangan itu tidak boleh diabaikan. Kemudian yaitu pengertian dari laporan keuangan itu sendiri. Nah, laporan keuangan di sini merupakan dokumen yang sangat penting yang berisi catatan laporan keuangan laporan keuangan dari segi transaksi ataupun kas. Nah, laporan keuangan di sini biasanya dibuat di periode tertentu, misalnya di akhir bulan ataupun di akhir tahun. Baik, selanjutnya yaitu tujuan dari laporan keuangan, di mana laporan keuangan di sini bertujuan untuk menyediakan informasi terkait posisi keuangan atau kinerja keuangan dan lain sebagainya. Nah, misalnya di sini laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada stakeholder atau pemangku kepentingan. Yang contohnya bisa kita lihat pada perusahaan terbuka, di mana investor dan pemegang saham akan menggunakan laporan keuangan ini untuk menilai ataupun melihat kondisi dari sebuah perusahaan. Selanjutnya yaitu sifat dari laporan keuangan, di mana laporan keuangan di sini memiliki dua sifat, yaitu bersifat historis dan bersifat menyeluruh. Nah, maksud dari bersifat historis di sini yaitu laporan keuangan disusun berdasarkan data yang diambil dari masa lalu, sedangkan bersifat menyeluruh di sini maksudnya yaitu menyusun laporan keuangan secara menyeluruh. Dengan kata lain, laporan keuangan di sini dibuat berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Baik, selanjutnya yaitu keterbatasan laporan keuangan. Yang pertama yaitu pembuatan laporan keuangan disusun berdasarkan historis, di mana data-data diambil dari masa lalu. Yang kedua yaitu laporan keuangan dibuat umum. Dan yang ketiga yaitu proses penyusunan tidak terlepas dari taksiran ataupun pertimbangan tertentu. Nah, selanjutnya yaitu pemeriksaan laporan keuangan, di mana pada praktiknya di sini pemeriksaan laporan keuangan dilakukan oleh dua pihak. Yang pertama yaitu pihak dalam dan pihak luar, di mana pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan oleh pihak dalam memang sudah ditentukan oleh perusahaan itu sendiri, sedangkan laporan keuangan pemeriksaan laporan keuangan dari luar itu dilakukan oleh akuntan publik yang memang telah mendapatkan izin. Dan yang terakhir yaitu pihak-pihak yang membutuhkan laporan keuangan, yaitu pemilik perusahaan, manajemen, investor, kreditur, kelima yaitu pemerintah, dan keenam yaitu karyawan. Nah, itulah tadi penjelasan saya mengenai latar belakang laporan keuangan, pengertian laporan keuangan, tujuan laporan keuangan, dan lain sebagainya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.